Hai pecinta kisah cinta selebriti, kali ini kita mau bedah tuntas salah satu cerita cinta yang paling bikin geger Hollywood, yaitu hubungan antara Tom Cruise dan Katie Holmes. Dari awal mereka kenal sampai akhirnya pisah jalan, banyak yang bilang hubungan mereka seperti roller coaster yang penuh dengan kejutan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung aja kita kupas tuntas. Hai, selamat datang kembali di channel ini. Kisah Tom Cruise dan Katie Holmes yang kemudian dijuluki dengan Tomcat. Bener gak sih pronunciation-nya Tomcat? Sungguh diawali dengan cara yang tidak biasa dan menarik perhatian banyak orang. Sebelum mereka benar-benar ketemu, Katie Holmes sudah terang-terangan mengungkapkan kekagumannya pada Tom Cruise. Pada Oktober 2004, Kate yang saat itu sudah bertunangan dengan aktor Chris Klein melakukan wawancara dengan majalah Seventeen. Dalam wawancara tersebut, ia mengatakan, "Saya dulu berpikir bahwa saya akan menikahi Tom Cruise." Nah, pernyataan ini menjadi viral dan seolah menjadi ramalan yang akhirnya terwujud. Bahkan seorang mantan lawan main Kate, yaitu Mary Beth Pale, pernah menceritakan bahwa Kate sudah menjadi penggemar berat Tom Cruise sejak usia 15 tahun dan poster Tom tergantung di kamarnya. Ini kayak remaja-remaja pada umumnya ya. Detail pasti tentang bagaimana dan di mana mereka pertama kali bertemu tidak pernah diumumkan secara gamblang ke publik. Namun, laporan yang beredar menyebutkan bahwa mereka langsung merasa klik saat pertama kali berjabat tangan. Koneksi instan ini menjadi fondasi bagi hubungan mereka yang berkembang sangat cepat. Kate sendiri pernah menceritakan momen awal kedekatan mereka yang sangat berkesan. Tom Cruise mengajaknya untuk berkendara motor bersama menuju pantai di Los Angeles. Kencan awal yang romantis ini menunjukkan betapa cepatnya benih-benih cinta itu tumbuh di antara keduanya. Tidak butuh waktu lama setelah pertemuan perdana ini, Tom dan Kate mulai sering terlihat bersama di depan umum, menunjukkan kemesraan yang tidak ditutup-tutupi. Jadi istilahnya tidak backstreet lah. Kecepatan hubungan mereka inilah yang kemudian memicu berbagai spekulasi dan perhatian media. Puncaknya adalah insiden Tom Cruise melompat di sofa Oprah Winfrey pada Mei 2005 yang menghebohkan dunia. Tom, we've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Pertemuan di awal 2005 itu benar-benar menjadi titik awal dari salah satu kisah cinta selebriti paling ikonik dan banyak dibicarakan di Hollywood ini. Setelah pertemuan perdana mereka di awal tahun 2005 tadi yang memicu percikan, kisah cinta keduanya langsung melaju dengan cepat. Salah satu detail paling romantis dan ikonik dari hubungan awal mereka adalah cerita tentang kencan pertama mereka yang berkesan. Kencan ini diungkapkan sendiri oleh Kate dan sering disebut-sebut dalam momen berbagai laporan hubungan mereka. Tom Cruise dengan gaya yang khas mengajak Kate untuk berkendara motor bersama menuju pantai di Los Angeles. Momen ini menjadi sangat penting karena beberapa alasan, yaitu menunjukkan kedekatan instan. Kencan motor di pantai ini terjadi tak lama setelah mereka pertama kali bertemu. Ini menunjukkan betapa cepatnya mereka merasa nyaman satu sama lain dan betapa instan koneksi yang terbentuk. Konsep berkendara motor menuju pantai menawarkan nuansa romantis, kebebasan, dan sedikit petualangan. Ini cocok dengan citra Tom Cruise yang sering dikaitkan dengan aksi dan petualangan di film-filmnya. Ini sudah menjadi ciri khas dari Tom Cruise mungkin ya. Fakta bahwa Kate memilih untuk menceritakan detail kencan ini menunjukkan betapa berkesannya momen tersebut baginya dan bagaimana hal itu menjadi bagian penting dari awal kisah cinta mereka. Setelah kencan motor ke pantai yang romantis itu, hubungan antara keduanya benar-benar melaju dengan kecepatan kilat. Yang paling menarik, mereka tidak menutupi kedekatan ini dari publik. Hanya dalam hitungan minggu setelah pertemuan perdana mereka di awal tahun 2005, Tom dan Kate mulai sering terlihat bersama di depan umum. Mereka berdua muncul di berbagai acara, seringkali bergandengan tangan, berpelukan, dan menunjukkan kemesraan yang sangat jelas. Ini kayak lagi bucin-bucinnya ya. Foto-foto mereka bertebaran di mana-mana, dari majalah gosip sampai portal berita hiburan. Bukan hanya sekedar terlihat bersama, yang bikin geger adalah bagaimana mereka menunjukkan kasih sayang secara terang-terangan. Mereka tidak ragu untuk berciuman di depan kamera, saling menatap penuh cinta, dan melakukan gestur romantis lainnya di hadapan publik. Dan ini cukup mengejutkan, mengingat Tom Cruise sebelumnya dikenal cukup menjaga privasi hubungannya. Puncak dari keterbukaan dan kecepatan hubungan mereka terjadi pada Mei 2005 saat Tom Cruise tampil di acara The Oprah Winfrey Show. Momen ini jadi legenda di Hollywood. Saking semangatnya, Tom sampai melompat-lompat di atas sofa sambil berteriak-teriak dengan penuh semangat. "Saya jatuh cinta, saya jatuh cinta. I'm falling in love, I'm falling in love." Dia berkali-kali menyatakan cintanya pada Kate yang saat itu belum resmi menjadi istrinya. Aksi Tom Cruise ini langsung jadi berita utama di seluruh dunia. Reaksi publik campur aduk. Ada yang menganggap ini romantis, ada yang bingung, ada yang menganggap berlebihan. Bahkan ada yang berspekulasi kalau itu hanyalah gimmick. Tapi yang jelas, momen ini menegaskan betapa terbuka dan cepatnya hubungan mereka berkembang.
Hanya sebulan setelah insiden Oprah, tepatnya pada Juni 2005, Tom Cruise melamar Kate di puncak Menara Eiffel Paris. Lamaran ini yang terjadi hanya beberapa bulan setelah mereka pertama kali bertemu, semakin mengukuhkan bahwa hubungan Tom-Kate adalah sesuatu sangat intens dan terjadi dalam tempo yang sangat singkat. Lamaran ini terjadi pada Jumat pagi 17 Juni 2005. Tom Cruise sendiri yang mengumumkan dalam konferensi pers yang diadakan di Paris pada hari yang sama. Ia mengatakan itu pagi sekali di Menara Eiffel, jadi saya sama sekali belum tidur. Boleh dibilang Tom Cruise ini begadang untuk menantikan hal yang sangat dinanti-nanti. Tom melamar Kate setelah makan malam romantis dengan lilin di restoran Le Jules Verne, benar gak sih pronunciation-nya? Teruskan pendapat kalian di bawah. Yang terletak di lantai 2 Menara Eiffel sekitar pukul 12.30 pagi waktu setempat. Ketika ditanya mengapa memilih landmark, Tom menjawab, saya belum pernah ke Menara Eiffel. Paris adalah kota yang indah dan sangat romantis. Setelah lamaran, Kate terlihat mengenakan cincin berlian yang sangat besar di jari manisnya. Tom Cruise menyebutkan bahwa dia sudah membeli cincin itu beberapa waktu yang lalu. Cincin tersebut adalah berlian solitaire berbentuk oval dengan potongan Edwardian seberat sekitar 5,5 karat, dihiasi dengan berlian-berlian kecil di sekelilingnya. Diperkirakan nilainya mencapai sekitar $275.000 hingga $2,5 juta. Tom Cruise tidak menunggu waktu lama untuk membagikan kabar bahagia ini kepada dunia. Ia mengadakan konversi pers di Paris pada hari yang sama 17 Juni 2005, tentu saja dengan Kate di sisinya. Dalam konversi pers tersebut, Tom mengatakan, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi saya. Saya bertunangan dengan wanita yang luar biasa. Pasti hatinya Kate ini berbunga-bunga banget ya dibilangin gini ya. Lamaran ini menambah kegilaan media terhadap pasangan ini, yaitu Tom Kate. Benar gak sih pronunciation-nya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komen. Setelah insiden melompat di sofa Oprah Winfrey, lamaran di Menara Eiffel semakin memperkuat citra hubungan mereka yang sangat terbuka dan dramatis. Banyak yang tetap skeptis dan menganggap sebagai aksi publisitas untuk film-film mereka yang akan datang, baik film Tom dan juga film Kate. Namun bagi sebagian penggemar, ini adalah puncak romansa ala dongeng yang mereka impikan. Setelah pertemuan heboh di Menara Eiffel, Tom dan Kate mewujudkan mimpi pernikahan seperti dongeng yang sangat mewah dan menjadi sorotan dunia. Pernikahan mereka menggabungkan kemegahan klasik dengan sentuhan budaya dan kepercayaan pribadi. Tom dan Kate mengikat janji suci pada 18 November 2006 di sebuah kastil abad ke-15 yang megah di tepi Danau Bracciano, sekitar 35 km barat laut Roma, Italia. Lokasi ini dipilih karena keindahan dan nuansa bersejarahnya yang sangat kental. Memberikan latar belakang yang sempurna untuk pernikahan seperti dongeng. Perayaan pernikahan mereka tidak hanya berlangsung satu hari, melainkan beberapa hari. Dimulai sejak Kamis 16 November dengan makan malam anggur di salah satu restoran favorit Tom di Roma. Malam berikutnya, orang tua Kate mengadakan makan malam rehearsal di Villa Aurelia, sebuah mansion abad ke-17. Dipenuhi dengan kehadiran selebriti yang datang untuk menghadiri acara ini. Pada hari H, setelah matahari terbenam, para tamu disambut di kastil oleh pembawa bendera dengan kostum Renaissance yang penuh warna. Upacara dilangsungkan di dalam sebuah gudang senjata kuno di dalam kastil yang telah disulap menjadi tempat yang romantis, dipenuhi dengan ribuan lilin yang berkedip-kedip. Obor juga menyala di benteng-benteng kastil, menambah suasana mewah. Kate tampil memukau dengan gaun pengantin rancangan eksklusif dari Giorgio Armani. Gaunnya berwarna ganis sutra dengan potongan off the shoulder atau tanpa bahu, si detail renda Valenciennes dan bordiran kristal. Tom juga mengenakan tuxedo buatan tangan dari Giorgio Armani. Buket bunga Kate dirancang oleh Armani juga, terdiri dari bunga ekala yang dibungkus daun galak. Ayah Kate, Martin Holmes, mengantarkan menyusuri lorong. Saksi utama Tom Cruise adalah David, pemimpin gereja Scientology, yang juga merupakan sahabat dekat Tom. Sementara itu, saudari Kate, Nancy Blaylock, bertindak sebagai matron of honor. Anak-anak Tom dari pernikahan sebelumnya, yaitu Isabella dan saudara lainnya, juga turut hadir, membuat acara ini terasa sebagai urusan keluarga besar. Ada sekitar 150 tamu selebriti papan atas yang turut hadir. Pernikahan ini dilangsungkan dalam sebuah upacara ala Scientology yang dipimpin oleh seorang menteri Scientology. Meskipun demikian, Tom Cruise dan Kate dilaporkan telah meresmikan pernikahan mereka secara sipil di Los Angeles sehari sebelum upacara di Italia agar sah secara hukum. Setelah upacara, resepsi mewah diadakan di Balai Agung Kastil. Kate berdansa dengan ayahnya yang diiringi lagu What a Wonderful World ala Louis Armstrong.
Kue pengantin mereka adalah kue 5 tingkat berwarna putih dengan coklat putih dihiasi mawar dan coklat chips. Pesta berlanjut di halaman kastil, di mana diselenggarakan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Penyanyi tenor Italia ternama Andrea juga dilaporkan tampil menghibur pasangan dan tamu. Kabarnya Tom juga menyewa penyanyi Jennifer Lopez untuk tampil di resepsi. Alih-alih souvenir biasa, Tom dan Kate memberikan setiap tamu mereka sepasang kacamata hitam chrome heart senilai sekitar $1.000 saat itu. Pernikahan mereka dilaporkan menghabiskan biaya sekitar $3 juta, menjadikan salah satu pernikahan selebriti termahal dan paling sensasional dalam sejarah Hollywood. Di tengah sorotan publik yang intens terhadap hubungan mereka, kebahagiaan Tom dan Kate semakin lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, yaitu Suri Crush. Kelahiran Suri menjadi salah satu berita paling dinanti dan menarik perhatian global. Setelah pertunangan mereka yang heboh pada Juni 2005, pasangan ini tidak lama kemudian mengumumkan kehamilan Kate. Berita ini semakin menambah euforia publik, seolah melengkapi kisah cinta bak negeri dongeng mereka. Suri lahir pada tanggal 18 April 2006 di Health Center di Santa Monica, California. Nama Suri sendiri memiliki makna ganda. Dalam bahasa Ibrani, Suri berarti putri, sementara dalam bahasa Persia, Suri berarti mawar merah. Nama ini dipilih oleh Tom dan Kate yang ingin memberikan nama indah dan bermakna bagi putri mereka. Saat lahir, Suri memiliki berat 7,7 ons atau sekitar 3,3 kg dan panjang 20 inch sekitar 50,8 cm. Kelahiran Suri juga menjadi bahan perbincangan. Nah, adanya kabar bahwa Kate melahirkan dengan silent birth, sebuah praktik yang dianut oleh penganut Scientology. Dalam praktik ini, ibu dianjurkan untuk melahirkan dalam suasana tenang, mungkin tanpa banyak bicara atau suara, meminimalkan trauma pada bayi. Meskipun Kate tidak pernah secara langsung mengkonfirmasi detail ini, spekulasi seputar silent birth ini sempat ramai di media. Setelah kelahiran, publik harus menunggu beberapa waktu untuk melihat foto Suri. Berbeda dengan selebriti yang lain, mungkin langsung membagikan foto bayi mereka. Tom dan Kate memilih untuk merahasiakan Suri beberapa bulan. Foto-foto pertama Suri akhirnya rilis dalam edisi majalah Vanity Fair edisi Oktober 2006 yang menampilkan potret eksklusif keluarga ini yang diambil oleh fotografer ternama yaitu Annie Leibovitz. Penantian yang panjang ini semakin meningkatkan rasa penasaran publik terhadap bayi selebriti yang sangat dinanti ini. Penting untuk diingat bahwa Suri lahir sekitar 7 bulan sebelum Tom dan Kate melangsungkan pernikahan mewah mereka di Italia pada November 2006. Ini berarti Suri sudah menjadi bagian dari keluarga mereka sebelum acara pernikahan yang sangat disorot itu. Kelahiran Suri tidak hanya menambah anggota keluarga ini, tetapi juga mengukuhkan status mereka sebagai salah satu pasangan selebriti paling menarik perhatian di dunia. Kehadirannya menjadi puncak kebahagiaan mereka di mata publik, sebelum akhirnya hubungan tersebut menghadapi tantangan di masa depan. Hubungan Tom dan Kate yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan media dan tampak kokoh di mata publik, tiba-tiba berakhir dengan gugatan cerai yang sangat mengejutkan. Pada 29 Juni 2012, Kate secara resmi mengajukan permohonan cerai dari Tom di Pengadilan Tinggi New York. Berita ini sontak mengguncangkan Hollywood dan para penggemar di seluruh dunia. Selama ini, Tom dan Kate selalu tampil harmonis di depan kamera, sering terlihat mesra di acara-acara publik, dan membangun citra keluarga yang bahagia bersama putri mereka yaitu Suri. Oleh karena itu, langkah Kate untuk bercerai tanpa peringatan atau tanda-tanda keretakan yang jelas benar-benar membuat banyak pihak terkejut. Gugatan cerai ini diajukan di New York, bukan di California, tempat mereka banyak menghabiskan waktu. Kemudian memicu spekulasi tambahan. Alasan yang diajukan Kate dalam dokumen pengadilan adalah perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Yang lebih mengejutkan lagi, proses perceraian ini diselesaikan dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu kurang 2 minggu setelah pengajuan gugatan, yaitu pada 9 Juni 2012, Tom dan Kate sudah mencapai kesepakatan damai. Kecepatan ini sangat tidak biasa untuk perceraian selebriti papan atas, terutama yang melibatkan aset besar dan hak asuh anak. Kesepakatan ini mencakup detail mengenai hak asuh putri mereka, yaitu Suri yang diberikan sepenuhnya kepada Kate dengan hak kunjungan untuk Tom. Kate dan Suri kemudian menetap di New York memulai babak baru dalam hidup mereka. Perpisahan ini menjadi salah satu perceraian paling sensasional di Hollywood dan implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan pribadi salah satu bintang terbesar dunia. Meskipun perbedaan yang tidak dapat didamaikan menjadi alasan perceraian dalam perpisahan mereka sangatlah kuat dan menjadi topik utama. Scientology sendiri merupakan agama kontroversial yang telah dianut Tom selama bertahun-tahun. Scientology merupakan agama yang didirikan oleh Ron Hubbard pada tahun 1952. Agama ini mengajarkan tentang percaya pada diri sendiri dan mengembangkan kekuatan spiritual manusia melalui proses pemurnian mental dan moral yang disebut dengan auditing. Selain itu, Scientology juga memiliki kepercayaan tentang asal-usul manusia dan alam semesta, serta mengandalkan teknologi untuk mencapai kemajuan spiritual. Secara keseluruhan, Scientology adalah sebuah
sebuah sistem kepercayaan kompleks dengan pengikut setia, tetapi juga menghadapi banyak kritik dan kontroversi di mata publik. Tom Cruise adalah salah satu penganut Scientology yang paling dikenal dan paling vokal di Hollywood. Keyakinan agamanya ini sering disebut-sebut sebagai faktor signifikan di balik perceraiannya dengan Nicole dan juga Kate. Sumber-sumber yang dekat dengan Kate, meskipun tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh Kate, karena adanya perjanjian kerahasiaan, laporkan bahwa alasan utama Kate mengajukan cerai adalah kekhawatirannya terhadap pengaruh Scientology pada putri mereka, yaitu Suri. Kate diduga tidak ingin Suri sepenuhnya dibesarkan dalam ajaran Scientology. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Kate ingin memiliki kontrol penuh atas pendidikan dan pengasuhan Suri, yang mana hal itu mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pengaruh Scientology dari Tom. Pengajuan gugatan cerai di New York juga diduga menjadi strategi Kate untuk mendapatkan yurisdiksi yang lebih menguntungkan baginya dalam hal hak asuh anak, karena undang-undang di New York seringkali lebih fleksibel dalam pembatasan hak kunjungan yang berkaitan dengan keyakinan salah satu orang tua. Ada juga spekulasi bahwa gereja Scientology memiliki peran signifikan dalam kehidupan Tom Cruise dan hubungannya. Beberapa laporan menunjukkan bahwa gereja mungkin memiliki andil dalam keputusan-keputusan pribadinya, termasuk dalam kehidupan pernikahannya. Kate diduga merasa semakin terisolasi dari teman-temannya dan juga keluarganya karena aturan tersebut. Jadi mungkin Kate merasa tertekan ya dengan aturan-aturan dari sisi Tom Cruise. Kecepatan penyelesaian perceraian dan klausul kerahasiaan yang ketat dalam perjanjian penyelesaian cerai mereka semakin memperkuat dugaan bahwa aspek-aspek sensitif, terutama terkait Scientology yang tidak ingin dipublikasi. Baik Tom dan Kate tidak pernah secara terbuka membahas secara rinci alasan perceraian atau peran Scientology di dalamnya. Hari ini, meskipun tidak ada konfirmasi eksplisit dari Tom dan Kate, banyak pengamat dan sumber media sepakat bahwa perbedaan pandangan mengenai Scientology, khususnya terkait pengasuhan Suri, adalah faktor utama di balik perpisahan mendadak dan cepat dari salah satu pasangan paling terkenal di Hollywood ini. Hubungan Tom Cruise dengan Suri yang kemudian merenggang dan tidak terlihat lagi di depan publik selama bertahun-tahun juga semakin menguatkan spekulasi tersebut. Nah, itu dia kisah lengkap Tom Cruise dan Katie Holmes yang penuh drama dan juga kejutan. Dari cinta yang membara di publik, pernikahan yang mewah, sampai perpisahan yang penuh misteri. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan cerita seru-seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune, bye. Sekitar pukul 12.30 pagi, setelah pada hari H setelah matahari terbenam, para tamu disambut di kastil.